Saudara-saudari sekalian, khususnya umat Katolik Paroki Santo Ignatius Manado, atas nama Pastor Paroki, Pastor Yanko Alok, kami memberikan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, kita baru saja menerima surat edaran dari Bapak Uskup yang memberitahukan bahwa dalam rangka menyikapi penyebaran virus corona yang begitu membahayakan, maka Bapak Uskup mengharapkan iman umat tetap kuat, harapan tetap teguh, dan cinta kasih justru semakin subur. Serentak Bapak Uskup juga mengajak agar perkerumunan banyak orang dikurangi atau bahkan ditiadakan. Nah, karena itu kita langsung berhubungan dengan misa. Misa juga dianjurkan oleh Bapak Uskup untuk ditiadakan sejak 22 April hari Minggu sampai 22 Maret sampai 4 April 2020, kurang lebih 2 minggu ini. Begitu juga jalan salib dan pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, tadi ada seorang anak yang WA kepada saya, Jessica, "Kong pastor, kita dan ndak mau sambut." Tentu saja Gereja Katolik tidak meniadakan misa, tetapi kita tetap akan berupaya supaya umat tetap bisa mengikuti misa secara langsung. Tapi sehubungan dengan virus corona ini, kita belum bisa ikut secara langsung, tapi ada caranya untuk umat tetap bisa ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Oke, umat sekalian, kita akan mengadakan live streaming langsung tentang perayaan Ekaristi dan Komuni Kerinduan yang akan disampaikan langsung oleh Pastor Ferry Penomban PR. Ya, Pastor, selamat siang semua. Selamat. Apakah misa kita nanti di paroki kita di Santo Ignatius pada besok hari Minggu itu ditiadakan atau gimana, Pastor? Hati-hati dengan kata misa ditiadakan. Misa tetap ada, hanya kerumunan, kehadiran banyak orang yang dihindari. Karena itu Pastor Paroki kita sudah mengambil kesimpulan sebagai tindak lanjut dari edaran Bapak Uskup, misa tetap dilaksanakan di gereja baik hari biasa maupun hari Minggu. Yang dikurangi ialah kehadiran, kerumunan banyak orang. Karena itu misalnya untuk malam ini vigili misa kita batalkan. Begitu juga 3 misa pada hari Minggu kita batalkan, hanya akan ada 1 misa oleh Pastor Paroki pada jam 8 pagi, di mana kemungkinan berkerumunnya orang pada misa yang biasa tidak lagi terjadi, tapi misa atau perayaan Ekaristi tetap dirayakan. Dan umat bisa mengikuti melalui siaran langsung, live streaming, seperti yang sekarang kita sementara jalan ini. Oke, umat sekalian, jadi jangan lupa besok kita bisa mengikuti misa lewat live streaming yang ada di FB Komsos Paroki. Sip. Oke, Pastor, apakah hal ini tidak bertentangan dengan perintah Tuhan bahwa kuduskanlah hari Tuhan? Masih tahu perintah Tuhan juga kau ya. Baik, apakah tidak ada misa pada hari Minggu ini merupakan perlawanan terhadap perintah Tuhan? Kuduskanlah hari Tuhan. Begini, menguduskan hari Tuhan tetap perintah Tuhan, tetap perintah Allah. Tapi kita menguduskan hari Tuhan antara lain dengan mengikuti misa hari Minggu. Namun kita sudah lama tahu bahwa ada begitu banyak orang, saudara-saudari kita, yang pada hari Minggu juga tidak bisa mengikuti misa. Misalnya karena sakit. Atau kaum keluarga saya di pulau-pulau di Banggai, 1 tahun mungkin 2 kali, 3 kali ikut misa karena kekurangan imam. Apakah mereka melawan perintah Tuhan? Keadaan, situasi khusus yang membuat mereka tidak bisa mengikuti misa. Nah, keadaan darurat yang terjadi saat ini ialah kerumunan banyak orang bisa menjadi sarana merebaknya, menyebarnya
virus ini begitu mudah dan bisa langsung ya memaparkan, mengenai begitu banyak orang. Nah, bahaya besar ini yang gereja harus hindari, karena gereja bertanggung jawab juga pada kesehatan rohani maupun jasmani dari umatnya. Jadi pada hemat saya, kita tidak melanggar perintah Tuhan karena ada alasan yang sangat khusus dan sangat spesial, bahkan darurat ini. Nah, itu dia umat sekalian, ternyata kita bisa menerima Tuhan dalam bentuk komuni kerinduan. Kira-kira Pastor, agar kita semua bisa mengerti apa itu komuni kerinduan Tuhan. Baik, jadi saya katakan tadi, umat-umat yang tidak bisa ikut misa hari Minggu, umat-umat yang ada di pelosok, di gunung-gunung, di pulau-pulau kecil, mereka tetap menguduskan hari Tuhan, misalnya dengan ibadat sabda di rumah mereka, dengan berdoa pribadi di rumah mereka pada hari Minggu. Dan gereja menyiapkan satu sarana di mana orang bisa juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan membaca kitab suci. Lalu yang kedua dengan komuni kerinduan yang tadi Lucy tanyakan. Apa komuni kerinduan itu? Komuni kerinduan atau komuni spiritual atau komuni batin adalah kerinduan orang Katolik untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan pada hari Minggu di mana Ekaristi dirayakan, tapi mereka mempunyai halangan. Misalnya karena sakit atau karena tidak ada misa di gerejanya atau di kampungnya atau ada halangan-halangan lain. Nah, ganti menyambut tubuh Tuhan secara fisik dengan menerima hosti, gereja membuka kemungkinan bahwa umat juga menerima Kristus secara rohani melalui kerinduan yang mendalam, yang sungguh, yang diungkapkan lewat doa komuni kerinduan. Jadi pada hari Minggu nanti, kita yang tidak bisa berkesempatan mengikuti misa langsung pada hari Minggu, kita bisa berdoa di rumah, mengikuti siaran live streaming dari perayaan Ekaristi, dan pada waktu imam di pusat paroki, di altar gereja menyambut tubuh dan darah Tuhan, kita bisa berdoa komuni kerinduan untuk mengalami kehadiran Tuhan pada kita. Apa dasarnya? Tuhan sendiri yang mengundang. Lihat, aku berdiri di depan pintumu sambil mengetuk. Siapa membuka pintunya, aku akan masuk, tinggal bersama dia, makan bersama dia, dan dia tinggal bersama aku, dan aku makan bersama dia. Tuhan Yesus sendiri rindu tinggal bersama kita. Dia Immanuel, Allah yang tinggal di dalam kita. Maka kerinduan kita adalah untuk menanggapi juga kerinduan Tuhan yang mau tinggal di dalam hati kita. Oke, Pastor, Begitu. kira-kira apakah ada syarat untuk menerima komuni kerinduan? Tentu saja ada syarat. Syarat yang pertama yaitu kita mengikuti keseluruhan upacara dari awal sampai akhir. Jangan kita sengaja online, tapi karena pikiran masih ada 3 bacaan, saya main games dulu, nanti kira-kira Bapak kami baru saya online, saya connect lagi. Ini tentu tidak benar. Ikut dari awal ya. Ketika imam memberi salam, kita juga menjawab Tuhan sertamu. Ketika imam mengajak Tuhan kasihanilah kami, kita juga minta pengampunan. Ketika ada pewartaan, kita mendengarkan pewartaan. Ya, kita mengikuti semua dengan sungguh-sungguh. Bahkan lebih bagus kalau di rumah juga ada lilin dinyalakan, dihadirkan salib Tuhan Yesus. Dan tentu jangan kita nonton ini di kamar mandi, atau jangan kita buat ini di dapur sambil sarapan. Kita cari satu tempat yang baik, yang pantas dan layak, di mana keluarga sehari-hari sering berkumpul untuk berdoa. Ya, begitu juga. Jangan sementara mengikuti misa online, tiba-tiba saya mau off dulu, baca WA. Jangan-jangan ada teman kirim pesan kita mau makan di mana sebentar. Janganlah, ikutlah secara keseluruhan seperti di gereja, tanpa terganggu, tanpa terputuskan. Niscaya kita akan tiba pada puncak komuni kerinduan, sama seperti ketika kita menyambut Tuhan di dalam gereja. Begitu ya, Pastor. Pastor, ada sedikit dari umat sekalian yang sedang
suaranya lebih dikuatkan lagi. Itu ada orang yang umat Oh, sekalian iya. yang sedang minta saran untuk apa. Oke, umat sekalian, kalau misalnya live streamingnya agak putus-putus, mohon dimaklumi karena kita lagi test drive untuk besok biar kita bisa live lebih bagus, dan mohon dimaklumi karena kita sementara tes juga untuk live besoknya. Mohon pengertiannya. Terima kasih. Pastor, kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya. Jika tidak ada siaran misa, apakah kita bisa menerima komuni kerinduan ini? Iya. Jika tidak ada misa, apakah kita bisa menerima komuni kerinduan sendiri misalnya, atau bersama papa dan mama? Bisa. Tentu seperti tadi, kita cari tempat yang baik, nyalakan lilin, taruh patung atau salib Tuhan Yesus sebagai tanda kehadiran Tuhan. Lalu papa, mama dan anak kumpul, ya. Tentu dengan pakaian juga yang bagus lah. Jangan dengan celana pendek, jangan dengan baju olahraga, ya. Kemudian kita bisa siapkan di situ buku lagu, bacaan hari ini, karena tiap orang Katolik tahu hari ini bacaan apa yang dibaca di gereja, ya. Salah satu membacanya. Kemudian juga kita ikut seperti biasa, ada lagu pembuka, ada tanda salib, ada permohonan maaf, ampun atau pertobatan, kemudian ada doa pembuka, salah satu bisa pimpin, baca bacaan kitab suci hari itu, ada doa umat, kemudian bisa lanjut dengan doa Bapa Kami, lalu doa anak domba Allah. Nah, sesudah doa anak domba Allah ini, kerinduan kita akan komuni tubuh dan darah Kristus mencapai puncaknya. Misalnya, semua berlutut dan bersama-sama mendoakan doa komuni kerinduan. Kemudian ada waktu tenang, ada waktu hening, merasakan kehadiran Tuhan secara rohani di dalam hati dan tubuh. Bisa ditutup dengan satu doa penutup, lalu sama-sama mohon berkat Tuhan, lalu akhiri dengan satu lagu penutup. Sangat indah. Ecclesia domestika, keluarga adalah gereja kecil. Kita buat selayaknya kita masuk dan datang di rumah Tuhan, ya. Iya, Pastor, iya. Oke. Pastor, apakah komuni kerinduan ini diajarkan baru dari gereja kita karena adanya lagi gembar-gembarnya virus corona, atau ini komuni kerinduan ini sudah lama oleh gereja Katolik kita? Oh, komang. Ini praktek komuni kerinduan ini merupakan tradisi dan kebiasaan dari gereja sejak abad-abad permulaan. Sejak awal gereja tumbuh, ketika gereja dianiaya, ya, kita tahu 300 tahun pertama gereja dilarang, ya. Imam membuat misa bersembunyi di bawah tanah di katakombe, ya. Kemudian ada banyak orang Katolik yang dipenjara, yang ditahan. Pada saat itu juga mereka mulai mempraktikkan komuni kerinduan. Tuhan, kami ingin menerima Engkau seperti kami masuk dalam misa sehari-hari, tapi kami di tawanan. Atau kami takut, kami terancam kalau mau mengikuti misa. Maka kami bersembunyi. Hadirlah Tuhan, datanglah Tuhan, masuklah dalam hati dan hidup kami. Itulah asal mula dari praktek komuni kerinduan. Kemudian orang-orang kudus, ya, banyak yang selalu mempraktikkan komuni kerinduan ini. Bukan hanya hari Minggu, juga pada hari-hari biasa, ketika mereka merasakan kekeringan, kegersangan, dan ingin persatuan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu biasa mereka lakukan dengan komuni kerinduan. Satu contoh, Santa Teresa de Lisieux yang hidup pada abad 18, dia katakan, ketika dirimu tidak dapat menyambut komuni kudus, engkau dapat melakukan komuni bakti, komuni kerinduan. Itu adalah satu tindakan yang sangat berguna. Dengan komuni kerinduan ini, Tuhan Allah akan hadir dan kau bisa merasakan kehadirannya secara rohani. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi sumber kekuatan hidup rohani kita umat Katolik.
Paus Yohanes Paulus II juga sangat menganjurkan ini bagi mereka yang tidak berkesempatan mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari-hari raya gereja lainnya. Jadi komuni kerinduan ini bukan cuma karena ada coronavirus, tapi ini memang satu tradisi, kebiasaan gereja. Lihat ya, betapa gereja tahu dan memahami kerinduan setiap jiwa umatnya. Baik yang di pegunungan, baik yang di diaspora, maupun kita yang terbiasa dengan misa harian dan misa mingguan. Melalui komuni kerinduan, semua orang selalu bisa bersatu dengan Kristus yang tidak hadir secara sakramental dan fisikal, tapi bisa hadir secara rohani. Oke, umat sekalian, sudah kita dengarkan tentang komuni kerinduan. Itu adalah salah satu tradisi gereja. Oke, Pastor, apakah komuni kerinduan cukup saja dan bisa menggantikan perayaan Ekaristi atau gimana nih, Pastor? Oh, tentu saja tidak. Karena kepenuhan rahmat dan berkat yang dibawa, dihasilkan oleh Ekaristi berbeda dengan komuni kerinduan. Karena itu, komuni kerinduan hanya lebih sarana yang kita tempuh dalam keadaan khusus tanpa menggantikan kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi. Karena itu, surat uskup hanya membatasi misa dengan banyak orang itu ditiadakan dalam jangka waktu 2 minggu ini. Ya, jadi jangan pikir orang sudah perlu pastor, boleh Pak komuni kerinduan dari rumah jo. Nyata, Ekaristi tetap menjadi sumber mata air, sumber kekuatan kita yang perlu kehadiran kita, lalu kehadiran kita bersama-sama sebagai satu umat, satu keluarga Allah. Oke, Pastor, mungkin agar umat sekalian yang sedang mengikuti live streaming kita pada siang hari ini bisa mengetahui doa komuni kerinduan atau doa komuni batin itu bagaimana? Baik, karena doa ini adalah doa yang serius, doa yang sungguh, bukan hanya sekedar untuk live streaming, dan kerinduan ini kita bisa buat sekarang, maka mari saya mengajak kita semua juga pada saat ini merindukan kehadiran Tuhan secara rohani, dan marilah berdoa. Ya Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Aku memelukmu dan aku merasakan Engkau telah datang padaku saat ini. Dan aku ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan janganlah pernah izinkan aku terpisah daripadamu. Amin. Umat sekalian, itu doa komuni kerinduan yang telah disampaikan oleh Pastor Ferry. Dan kira-kira Pastor, sampai kapan perayaan Ekaristi bersama umat ini boleh kita adakan lagi, terutama di gereja kita saat ini? Baik, sesuai edaran dari Bapak Uskup, kita meniadakan perayaan Ekaristi dengan kehadiran umat yang banyak sampai pada tanggal 4 April. Ya, 4 April itu hari Sabtu. Besoknya hari Minggu Palma dan pembukaan Pekan Suci. Torang berdoa semua, semoga badai ini cepat berlalu dan torang boleh sama-sama lagi sebagai satu umat, satu keluarga Allah merayakan Ekaristi, apalagi memasuki Pekan Suci ini. Kita berharap tanggal 5 April Minggu Palem kita sudah bisa sama-sama merayakan Ekaristi di gereja kita. Ya, oke Pastor, sebelum kita menutupi live streaming kita pada siang hari ini, ada satu pertanyaan Pastor. Mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Paroki Santo Ignatius Manado sehubungan dengan edaran dari keuskupan Bapak Uskup kita di Manado ini. Baik, Pastor Paroki sudah
mengedarkan pengumuman, pemberitahuan sebagai tindak lanjut dari edaran Bapak Uskup, yakni bahwa misa sepanjang hari Minggu tanggal 22 Maret dan tanggal 29 Maret ditiadakan dan diganti dengan misa online, kayak GoFood ini, misa online ya, yang dirayakan di gereja paroki pada hari Minggu setiap jam 8 pagi, sehingga umat bisa mengikuti melalui siaran live streaming yang mudah-mudahan akan lebih lancar, lebih bagus seperti yang kita sementara ikuti ini. Dan sekali lagi jangan kita katakan misa sonya tidak ada, misa so tidak perlu, bukan ya. Ini hanya dalam keadaan darurat ini, misa tetap ada harian maupun mingguan, hanya kehadiran umat yang sungguh-sungguh dibatasi. Baik, saudara-saudari sekalian, ya, kami ucapkan terima kasih atas penerimaan, pemahaman. Ya, tentu semua orang ingin misa tiap hari, tapi kita juga taat pada gembala kita yang memikirkan kebaikan kita, kebaikan banyak orang, dan ini memang tepat dan benar. Saya ingin mengakhiri dengan mengungkapkan pesan Paus Fransiskus pada hari-hari ini. Ia berpesan, bersukacitalah dalam harapan, bersabarlah dalam penderitaan, dan tekunlah dalam doa. Sejalan dengan pesan Bapak Uskup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik terkasih, hari-hari ini perbanyaklah doa. Jarang kita bisa kumpul di rumah. Ini kesempatan untuk banyak berdoa, membaca kitab suci bersama-sama, menyanyikan lagu-lagu rohani, nyalakan lilin, taruh salib Tuhan di situ, rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ini sesuatu yang sangat powerful. Keluarga yang berdoa, keluarga yang lestari. Tuhan mencintaimu, Tuhan melawatimu secara istimewa di hari-hari ini, dan Tuhan memberkatimu. Salam sejahtera. God bless you all. Terima kasih. Terima kasih Pastor Ferry untuk Sama-sama. waktu dan kesempatan siang hari ini. Baik umat sekalian yang sempat nonton live streaming kita pada siang hari ini, jangan lupa besok pagi jam 8 kita akan mengikuti misa pagi di Paroki Ignatius lewat Komsos Paroki live streaming di Paroki, dan juga di Facebook Komsos Paroki dan di YouTube Komsos Paroki.